Halo, aku Aca Septriasa dan aku akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Tabloid Nova. Lebih enjoy di ibu rumah tangga atau di dunia hiburan? Lebih enjoy balance sih sebenarnya. Sebenarnya aku enjoy juga gitu jadi ibu rumah tangga. Karena kalau nggak enjoy ya mungkin udah stres banget kali ya. Ini adalah pekerjaan yang menurut aku sangat bermanfaat juga buat aku bisa mengendalikan bagaimana berjalannya situasi yang kondusif di dalam keluarga ini. Kayak misalnya aku mempersiapkan semuanya sendiri untuk kebutuhan Bri, kebutuhan suami aku. Jadinya sesuatu yang aku bisa kontrol itu jadi jadi siasat aku untuk bisa membuat keluarga aku tuh selalu merasa butuh aku gitu, selalu ngangenin apapun yang berkaitan sama aku sebagai ibu atau sebagai istri. Jadi misalnya kangen masakan mama, kangen semua hal yang dilakuin sama mama, kayak misalnya Brijia senangnya tuh selalu sama aku gitu. Jadi ini adalah investment waktu buat aku supaya bisa selalu deket sama keluarga gitu. Yang kalau misalnya di Jakarta mungkin aku nggak bisa deket sama keluarga karena kan perbedaan jarak dan waktu itu gitu. Jadinya ketika aku di Sydney aku fokus ke keluarga gitu. Kalau untuk entertainment kan sebenarnya itu udah mendarah daging dari sebelum aku pindah ke Australia ini kan, sebelum berkeluarga. Jadinya memang di saat bekerja itu aku 100% banget berusaha tetap profesional. Dan untungnya karena keluarga aku lumayan berjarak sama aku, jadi aku bisa lebih fokus gitu loh untuk lebih serius lagi menseriusi semua yang aku jalanin di bidang karir aku gitu. Jadinya spesial banget pada saat aku bisa mengerjakan satu project di dunia entertainment yang udah lama ini aku kangenin gitu. Di saat aku menjadi ibu rumah tangga itu jadi buat aku lebih total lagi untuk ngerjain. Karena di saat di Sydney aku pengen banget syuting gitu kan, tapi pada saat di Jakarta aku dapat kesempatan itu, jadi aku hargain betul untuk lebih total lagi di saat aku menjalani pekerjaan. Jadi kayak punya dua dunia gitu loh, yang aku juga tetap bisa menikmati privacy aku sebagai ibu dari keluarga di negara bagian yang lain. Berbagi peran juga gak sama suami? Oh iya pasti dong. Jadi aku sama Vicky ya bagi peran dalam hal apa ya, sebenarnya perannya sama sih dua-duanya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lagi di Australia gini, kayak aku juga lagi di Australia, dia lagi kerja, palingan aku full support suami gitu. Karena kan ini adalah waktunya untuk aku jagain anak gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi di Jakarta lagi kerja dan dia harus aku tinggal, itu kan berarti dia support aku juga gitu. Karena dengan gak ada aku dan Brijia around gitu kan, pasti kan dia kan semua jadi ngerjain semua sendiri untuk mensupport kesehariannya dia, rutinitas dia. Jadinya ya dia mengalah untuk aku mengalah untuk dia gitu. Semuanya sama-sama. Berbagi peran ya palingan kalau bagian masak sih pastinya kalau ada menu-menu tertentu yang Vicky lebih jago masaknya, kayak misalnya steak buat sop buntut atau kayak daging-dagingan gitu atau kemarin kayak buat roti gitu ya, dia bisa ternyata lebih jago dari aku. Jadi ya aku emang membebaskan aja gitu, dia bisa ngelakuin banyak hal juga gitu kan, bantuin aku juga. Tapi kalau aku pastinya masak sehari-hari. Terus aku di rumah tuh sukanya nyuci baju, ngepel, bersih-bersih rumah gitu loh. Aku sukanya rumah tuh sesuai sama yang aku pengen gitu, letak-letak barangnya sama dekorasinya. Jadinya semuanya rata-rata aku yang milih, aku yang sesuaiin gitu. Ada gak sih yang baru diketahui dari pasangan setelah 247 bersama? Nomor 6. Yang baru diketahuin ya banyak banget sih. Tapi maksudnya udah dari, mungkin ini kan udah mau jalan 4 tahun aku sama dia kan. Tapi kalau misalnya yang bener-bener penyesuaian yang keras banget ya, maksudnya penyesuaian yang bener-bener penuh kompromi gitu loh, kayaknya gak selesai-selesai gitu masalahnya. Itu
adalah 2 tahun pertama. Kalau 2 tahun pertama itu adalah masa dimana kita saling mengkoreksi semua hal, apapun yang kita lakuin harus persetujuan pasangan, apapun yang kita lakuin harus sesuai dengan norma-norma yang sudah standarisasi kita berdua gitu. Jadi ya pokoknya semuanya penuh dengan pengertian, penuh dengan kompromi, semuanya harus diterima dengan lapang dada, juga harus bisa berubah jadi manusia yang lebih baik, jadi orang yang versi kita yang lebih baik di mata pasangan kita gitu. Ada niatan pindah ke Indonesia? Kalau belum, apa yang membuat betah di sana? Pindah ke Indonesia itu sebenarnya kenapa belum? Karena memang pekerjaan yang permanen ini untuk suami aku di Australia itu masih lumayan sangat dibutuhkan gitu. Jadinya kita ya selama 10 tahun ke depan memang insya Allah mudah-mudahan tetap berada di sini gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku gitu ya, aku mencari maksudnya kayak melanjuti karir aku di Indonesia ya pasti ya harus bolak-balik, karena aku merasa bahwa semua kerjaan entertainment itu pasti kan kira-kira dalam 3 bulan full, abis itu off lagi, abis itu nanti dalam 3 bulan full off lagi, abis itu jadinya aku setahun kira-kira setiap 3 bulan maksudnya setiap 3 bulan sekali pulang untuk kerja 3 bulan gitu. Jadinya pulangnya 2 kali dalam setahun tuh udah cukup menurut aku. Tapi sekalinya kerja ke Jakarta ya itu balik lagi, gak ada waktu main sama teman, gak ada waktu main sama saudara. Pokoknya di rumah kerjanya pergi terus, karena ya aku perginya untuk syuting. Jadi ya begitulah gitu kalau misalnya mau punya kehidupan yang balance entertainment sama karir, maksudnya sama kehidupan rumah tangga, pasti ada salah satu yang harus dikorbanin ya. Bedanya kalau kita pulang, orang-orang pulang ke Jakarta tuh buat liburan ya, aku tuh pulang ke Jakarta buat kerja. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya nanti kalau karir internasionalnya jalan, dimanapun aku berada aku bisa bekerja gitu. Itu sih kepengenan aku. Oke, so thank you so much yang udah dengerin aku hari ini. Thank you so much to Tabloid Nova, mudah-mudahan membantu artikelnya. Sampai ketemu.